Berita malam ini kita akan bahas soal lanjutan kasus yang udah resmi masuk ke Liga Korupsi Indonesia. Korupsi yang efeknya bukan cuma bikin negara rugi 300 triliun, tapi juga bikin satu selebriti kehilangan tas-tas mewahnya. Penonton tahu nggak tas mewah? Disebutnya aja susah. Louis Vuitton, Hermes, Yves Saint Laurent, Nyi Blorong, Sundel Bolong, Pocong, Kuyong, Vivi Gombel, Janglo, Tuyul. Capek kan? Iya, malam Jumat. Pas di malam Jumat. Karena seperti biasa di negeri ini korupsi jarang jalan sendirian. Betul. Kalah lo sama korupsi. Korupsi aja ada gandengannya. Selalu ada drama sampingan yang nyeret keluarga dan juga aset mewah yang tiba-tiba berubah status jadi barang sitaan. Dan di babak terbaru dari kasus korupsi timah ini, sorotan publik bukan cuma tertuju ke sang suami yang jadi terpidana kasus korupsi timah, Harvey Muiz, tapi juga ke sang istri, aktris Sandra Dewi. Jadi Sandra Dewi akhirnya mencabut keberatan terhadap penyitaan sejumlah aset miliknya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Pencabutan gugatan ini disampaikan tepat sebelum hakim membacakan putusan pada sidang yang digelar pada Selasa 28 Oktober. Saat itu kuasa hukum Sandra Dewi tiba-tiba nyamperin hakim dan ngasih surat pencabutan gugatan. Hakim yang terima surat bingung. Loh, kok dicabut? Apa maksudnya ini? Kemarin kayaknya ngotot banget pengen mempertahankan aset, tapi kok sekarang tiba-tiba loyo. Hakim sampai minta klarifikasi lagi, takutnya salah baca. Tapi pengacara Sandra jelasin kalau kliennya resmi memutuskan mencabut keberatan atas penyitaan aset-aset mereka. Akhirnya dicabut. Karena akhirnya Sandra Dewi memilih menerima dan tunduk pada putusan hukum yang udah dijatuhkan ke suaminya Harvey Muiz. Kalau emang akhirnya menerima, kenapa nggak dari kemarin aja? Kenapa harus pakai drama dulu? Emangnya syuting telenovela banyak dramanya? Maafkan aku Fernando Jose. Itu semua gara-gara Rosalinda. Rosalinda Ayamor. Begini caramu bermain Ferguson. Mari mar. Mari mar. Ternyata jaksanya lebih canggih. Fakta dan bukti yang disampaikan penyidik kejaksaan pas sidang pembuktian semua nyambung, semua konkret. Mulai dari adanya aliran dana sampai bukti endorsement tas-tas mewah yang gak pernah ada. Sebelum dijelasin lebih jauh, kita flashback dulu sedikit. Karena kalau flashbacknya kebanyakan takutnya nyampe Disneyland lagi. Jadi sebelumnya pada pertengahan tahun 2024 Kejaksaan menyita sejumlah aset yang tercatat atas nama Sandra Dewi. Yang diduga kuat merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suaminya Harvey Muiz. Terdiri dari rekening deposito dengan saldo 33 miliar rupiah. 33 miliar rupiah. Kalau dibeliin tahu isinya door prize tuh. Isi mobil. Ada juga 88 tas mewah. Bayangin 88 tas mewah. Itu tas harga satunya aja ada yang bisa buat gaji penonton setahun. 10 tahun. 5 tahun. Iya nggak sih? Iya. Benar. Padahal saya cuma nebak doang. Nah ini ada 88 tas. Bisa buat gaji plus bonus plus pesangon pas penonton pensiun tuh. Tapi ini kan andai kata ya. Faktanya mimpi kali ya. Penyidik juga menyita beberapa mobil mewah, perhiasan, tanah, bangunan, serta unit apartemen di berbagai lokasi strategis.
Dalam perkembangannya Sandra Dewi nggak terima asetnya disita. Dia bilang semua aset itu nggak ada kaitannya sama tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suaminya. Di beberapa kesempatan sidang, Sandra juga cerita kalau deposito miliaran dan puluhan tas mewah yang harganya bisa beli rumah subsidi sekomplek. Itu dia dapat dari hasil kerja kerasnya selama berkarir di dunia hiburan. Karena karirnya. Sandra juga tegas bilang kalau sebagian besar barang itu bahkan dia peroleh dari sebelum nikah sama Harvey. Intinya dia mau bilang sebelum nikah pun dia udah jadi orang kaya. Sama penonton, ini kan sama juga kayak semua kan? Penonton kaya kan? Kaya kan imajinasi. Imajinasi untuk jadi orang kaya. Tapi punya 88 tas mewah dan deposito 33 miliar tuh nggak relate buat gua yang pemasukan kura-kura pengeluaran balap kuda. Kok bisa ya ada orang yang punya harta sebanyak itu? Ya wajar juga sih kalau hartanya hasil korupsi. Kita yang cuma ngandelin dari gaji ke gaji cuma bisa bersyukur. Syukurin. Semua akan indah kalau ada duitnya. Lanjut, Sandra juga bilang dia punya penghasilan cukup buat ngurus diri sendiri tanpa harus bergantung sama suami. Jadi selama ini Harvey ngasih uang cuma buat kebutuhan keluarga, bukan buat kebutuhan pribadinya. Apalagi keduanya ngaku kalau mereka ada perjanjian pisah harta sejak awal menikah tahun 2016. Berumah tangga bertahun-tahun masa iya sih nggak pernah dikasih uang jajan. Minimal uang buat beli bakso atau kopi susu lah. Atau jangan-jangan Sandra dan Harvey sampai sekarang kalau bayar makan masih split bill. Satu bayar makanan, satu lagi bayar parkiran. Mendengar pembelaan itu, Kejaksaan Agung pun gak tinggal diam. Mereka membantah semua klaim Sandra Dewi. Kejagung bilang semua aset yang dibela mati-matian itu justru diduga kuat berasal atau setidaknya berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi timah yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Di sidang pembuktian, penyidik Kejaksaan Agung Max Jefferson kasih sanggahannya. Pertama, Max membantah klaim dari pihak Sandra yang bilang sebagian besar aset, terutama tas-tas mewah yang disita merupakan hasil kerja dan endorsement. Max juga menjelaskan bahwa hasil penyelidikan menunjukkan tidak adanya bukti kuat mengenai hubungan kerja endorsement antara Sandra dengan pihak merek yang disebut. Bahkan pihak endorser yang diperiksa penyidik disebut kesulitan menunjukkan bukti konkret kerjasama promosi seperti yang diklaim. Ibarat jualan gorengan, tiap orang datang dibilang habis. Padahal dimakan sendiri. Biar kelihatan laris. Bisa aja saringan santan. Selain itu, penyidik juga menemukan adanya aliran dana fantastis dari Harvey Muiz ke dua rekening pribadi Sandra Dewi yang dikirim lewat rekening atas nama Ratih, asisten pribadi Sandra Dewi, senilai lebih dari 13 miliar rupiah. 13 miliar rupiah kalau diendapkan. Bunga depositonya bisa buat beli mio tiap bulan. Masih kembalian lagi ya? Iya. Menurut penyidik, rekening atas nama Ratih itu dipakai jadi rekening transit, tempat parkir sementara uang yang dikirim Harvey sebelum akhirnya dipakai buat beli aset dan barang-barang mewah Sandra Dewi. Jadi biar jejaknya nggak kelihatan, duitnya diputer, dijilat, dicelupin. Lecek tuh duitnya. Sama kayak penonton, mukanya lecek semua. Lagi lecek-lecek yang di tanggal segini nih ya. Iya. Kalau ditanya istri kenapa pulang malam, jawabannya diputer, dijilat, dicelupin. Bisa aja kaleng rengginang. Iya. Max juga bilang dalam sidang pada Oktober 2024 terungkap bahwa setelah Harvey ditetapkan tersangka, Sandra sempat nyuruh Ratih buat menarik semua uang yang ada di rekeningnya. Proses penarikan dan pemindahan dana itu dianggap sebagai tanda kuat adanya upaya buat menyembunyikan aset. Dari situ penyidik makin yakin kalau ini bukan cuma soal aliran dana tapi udah masuk ranah tindak pidana pencucian uang. Money laundry. Laundrynya kiloan apa ekspres nih?
iya. Diantar apa dijemput laundrynya? Jemurnya di mana nih ya, gue samperin deh. Sejak awal persidangan, Sandra dan Harvey juga sering menyinggung soal perjanjian pisah harta yang mereka buat. Katanya semua udah diatur secara hukum. Mana harta pribadi, mana harta bersama. Penonton boro-boro misahin harta. Misahin cucian aja berantem tuh, cucian kering sama cucian basah. Betul. Misahin kucing berantem aja takut. Takut ikut campur urusan keluarga kucing. Tapi penyidik Kejagung kemudian mengungkap kejanggalan dalam perjanjian pisah harta itu. Salah satunya soal dilanggarnya perjanjian dalam akte yang menyebut bahwa antara suami dan istri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama apapun. Ya yang penting gak bersekutu sama setan. Iyalah, jangan. Musyrik ya. Iya. Tapi berdasarkan hasil penelusuran ada beberapa transaksi dari Harvey untuk Sandra Dewi, baik untuk keperluan pembayaran apartemen maupun untuk pembayaran pembelian tanah. Beli properti kayak beli tauisi. Penonton beli tauisi kayak beli properti. Nanya dulu bisa DP ringan nggak? Iya. Paparan fakta dari Kejagung itulah yang kemungkinan besar bikin Sandra Dewi akhirnya ciut dan memutuskan mencabut gugatannya. Mungkin karena Sandra tahu semua jalan pembelaan akan berujung buntu. Mungkin Google Maps-nya hilang sinyal. Ketemu jalan buntu. Iya, betul. Lupa bertanya sesat di jalan. Pasti. Banyak bertanya, dikira wartawan. Dengan dicabutnya gugatan, keberatan Sandra Dewi pun dinyatakan gugur secara hukum. Seluruh aset Sandra Dewi yang disita kejaksaan pun sekarang resmi masuk daftar barang yang bakal dilelang negara untuk menutup kerugian akibat korupsi yang dilakukan Harvey Muiz. Sementara itu setelah Sandra Dewi mencabut gugatan, putusan terhadap Harvey Muiz pun kembali dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Artinya Kejaksaan Agung tinggal melakukan eksekusi hukuman penjara terhadap Harvey Muiz. Harvey Muiz sendiri udah divonis 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 8 bulan kurungan. Harvey juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai 420 miliar rupiah. Ya mungkin bisa lah ketutup sama 88 tas mewah. Kalau ada yang beli. Iya. Penonton mau beli? Gak mau beli? Ada tuh mereknya. Kremes. Beda tak. Kalau mandi jangan lupa kremes ya. Iya. Oh keramas ya. Tapi pertanyaannya sekarang, dengan bukti adanya penerimaan aliran dana korupsi, apakah Sandra Dewi berpotensi ditetapkan sebagai tersangka? Nah, itu dia tuh. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menilai unsur TPPU sebenarnya telah terpenuhi sejak awal. Yenti berpendapat Kejaksaan Agung seharusnya sudah menetapkan Sandra sebagai tersangka sejak Harvey Muiz dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi timah yang merugikan negara sampai 300 triliun rupiah. Yenti bahkan mempertanyakan kenapa penyidik Kejaksaan Agung sampai sekarang belum juga menetapkan Sandra Dewi sebagai tersangka. Karena kalau aliran dana sudah jelas, rekening sudah kebuka, aset sudah disita, lalu apa yang kurang buat menentukan status hukum Sandra? Oh gitu, iya. Dan yang nggak tahu saya, Kejaksaan Agung aja belum kasih tanggapan. Iya, benar. Tapi terlepas dari itu, sikap gigih Kejagung dalam menyita aset hasil tindak pidana korupsi tetap perlu diapresiasi. Betul. Setidaknya kali ini aparat penegak hukum nggak cuma berhenti di vonis penjara, tapi juga terus mengejar pengembalian kerugian negara secara nyata. Betul. Karena percuma aja koruptor di penjara 20 tahun kalau uang hasil korupsinya masih bisa dinikmati. Nah, iya tuh, biasanya begitu. Sebab efek jerah itu nggak datang dari lamanya hukuman, tapi dari hilangnya kenikmatan hasil kejahatan. Sepakat. Percuma koruptor dikurung, kalau keluarganya masih tetap kaya dari hasil rampas uang negara. Apalagi selama ini praktek pencucian uang seringkali dilakukan dengan menyamarkan aset melalui nama pasangan, keluarga, nama anak, nama ART, ART-nya ART. Semoga pengembalian aset negara dari para koruptor tidak hanya berhenti di satu kasus saja. Ini harus jadi pola tetap supaya ada efek jerah. Koruptor pantas dimiskinkan. Betul. Kembalikan uang curian mereka ke rakyat. Betul. Karena percuma koruptor dikurung kalau masih tetap kaya dari hasil rampok uang negara.